Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang otonomi daerah atau disingkat dengan OTODA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian otonomi daerah, yang kedua tujuan otonomi daerah, ketiga dasar hukum otonomi daerah, keempat aspek yang tidak didesentralisasikan, dan yang kelima istilah dalam otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah itu berasal dari bahasa Yunani dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang. Sehingga autos namos atau autonomi atau otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus urusan sendiri atau rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Di dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa yang menjadi tujuan dari otonomi daerah? Paling tidak, tujuan otonomi daerah adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua adalah pengembangan kehidupan demokrasi di daerah. Yang ketiga adalah keadilan sosial. Keempat, pemerataan wilayah daerah. Kelima, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan keenam, mendorong pemberdayaan masyarakat. Serta yang ketujuh adalah menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Jadi seperti ini, sebelum ada undang-undang tentang pemerintahan daerah, sistem pemerintahan di Indonesia itu diselenggarakan dengan cara sentralisasi. Sentralisasi itu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berpusat pada pemerintahan pusat. Jadi semua kendali pemerintahan pusat, daerah tidak diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya pasca Orde Baru atau Orde Reformasi, maka pada tahun 2000-an itu dibentuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam rangka memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri, sehingga tujuan pembentukan otonomi daerah itu terwujud. Seperti yang kita lihat ini, dengan adanya otonomi daerah, maka daerah itu dapat meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Nah, yang menjadi dasar hukum daripada otonomi daerah ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi, undang-undang tentang pemerintahan daerah itu dibuatkan undang-undang khusus oleh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka untuk menjadi legal standing dari proses pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, di sini kita lihat sebenarnya dasar hukum otonomi daerah atau pemerintahan daerah ini diatur dijelaskan dan ditegaskan di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amandemen kedua tahun 2000, untuk dilaksanakan berbentuk undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintah daerah. Undang-Undang 1945 pasca amandemen itu mencantumkan
permasalahan pemerintahan daerah dalam bab 6 yaitu pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Jadi di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tercantum pada pasal 18 tentang sistem otonomi daerah. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu maka dioperasionalisasikan dalam bentuk undang-undang. Pada tahun 2004 ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kemudian di tahun 2014 diadakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ini. Jadi tahun 2014 itu dilakukan revisi yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, jadi ketika daerah itu sudah dianggap dewasa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan telah dipandang cukup untuk mengatur wilayahnya, maka ada beberapa aspek atau beberapa urusan yang tidak bisa didesentralisasikan ke daerah, tetapi itu milik absolut pemerintah pusat. Apa saja? Di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 nomor 23 tahun 2014 itu dijelaskan bahwa pada pasal 10 ada 6 aspek yang tidak bisa didesentralisasikan, yang tidak didesentralisasikan ke daerah, melainkan itu disebut sebagai absolut milik pemerintah. Apa itu? Yang pertama adalah politik luar negeri. Nah, yang kedua adalah pertahanan. Yang ketiga keamanan, yang keempat justisi, yang kelima moneter dan fiskal nasional, dan yang keenam agama. Daerah tidak bisa membuat politik luar negeri sendiri. Daerah tidak bisa membuat pertahanan dan keamanan sendiri. Dalam hal ini tidak bisa membentuk tentara nasional di masing-masing daerah. Misalnya Tentara Nasional Sulawesi Tenggara, tetapi dia tersentralisasi dalam Tentara Nasional Indonesia untuk dalam hal pertahanan dan keamanan. Seperti juga di daerah tidak bisa diberikan wewenang untuk membentuk agama dan kepercayaan tersendiri, melainkan ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Misalnya di daerah Sulawesi Tenggara untuk agama Kawasa misalnya, atau agama Kendaring misalnya, yang atau agama sesuai kepercayaan, tidak bisa membentuk. Daerah tidak diberikan kuasa untuk membentuk agama sendiri, melainkan ini merupakan milik pemerintah pusat, milik absolut pemerintah pusat. Kemudian dalam aspek moneter dan fiskal nasional misalnya, di daerah tidak bisa membentuk mata uang sendiri. Ini merupakan kebijakan nasional lewat Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia. Nah, dalam pelaksanaannya, asas otonomi daerah itu berpijak kepada aturan tentang pemerintahan daerah, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama adalah desentralisasi, yang kedua adalah dekonsentrasi, dan yang ketiga adalah tugas pembantuan. Apa yang dimaksud dengan ketiga istilah itu? Nah, desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Sementara dekonsentrasi itu adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dan yang ketiga adalah tugas pembantuan, itu adalah penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melakukan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan provinsi. Jadi,
dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan daerah semakin mandiri, semakin punya kuasa untuk mengatur dan menata penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing, sehingga mereka mereka bisa lebih berdikari, bisa lebih luas untuk dinamis untuk melakukan inovasi-inovasi di daerah. Namun ada beberapa aspek tadi yang tidak bisa didesentralisasikan yang menjadi yang tidak didesentralisasikan di dalam undang-undang ini menjadi milik absolut pemerintah atau dalam hal ini pemerintah pusat, yaitu masalah fiskal, moneter, masalah agama, pertahanan, keamanan, dan uh, masalah justisi. Demikian apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini, dan seperti biasa kami minta kepada mahasiswa untuk membuat beberapa simpulan berdasarkan bacaan uh, yang kalian telah dapatkan dan simpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.